Masuk satu. Halo sahabat lover yang ada di Malang dan seluruh Indonesia. Ketemu lagi bersama Buka Mulut Podcast. Podcast dokter gigi pertama di Indonesia by Tooth Arts. Ketemu lagi di Buka Dampaknya Mulut banyak Podcast penambalan sore yang ini. kurang Dokter, disadari hari ini di kita dalam proses penambalan soal biasanya. In 5, 4, 3, 2, 1 Buka mulut and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih di podcast, di Buka Mulut Podcast ini. Ya, Dokter, hari ini kita dress code-nya colorful banget ya. ya. Lebih semangat. Lebih semangat ya, unyu. Dari sini mungkin sahabat Clover udah tahu kita akan ngebahas apa gitu kan, apalagi dari judul YouTube-nya gitu. Nah, kita mau ngebahas tentang temanya anak-anak nih, Dokter. Oke. Jadi yang mau kita bahas bagaimana tips mengajak anak-anak suka gosok gigi. Atau bagaimana sih tipsnya supaya anak-anak ini suka gosok gigi gitu. Karena beberapa orang tua tuh mengeluhkan Banyak kalau ya yang bilang gitu. iya, mengeluhkan anakku nggak susah untuk gosok gigi gitu. Nah, ini apa tipsnya supaya anak-anak ini suka menggosok gigi gitu. Sebenarnya usia berapa sih anak-anak ini perlu untuk menggosok gigi gitu? Ya, sebetulnya pelajaran apapun itu kan pasti sarannya adalah diperkenalkan sejak dini. Begitu juga dengan gosok gigi. Iya. Jadi sejak dini harus mulai diperkenalkan. Sejak dini mulai kapan ya? Kalau bisa memang mulai bayi. Dari bayi? Ya, dari bayi itu sudah mulai diperkenalkan untuk dibersihkan rongga mulutnya. Kalau menggosok giginya mungkin belum ya, karena bayi kan belum ada gigi. Tapi orang tua sudah mulai melakukan sesuatu untuk membersihkan rongga mulutnya itu. Terutama untuk bayi ini kan biasanya minum ASI ya. Nah, ASI itu bisa menempel di permukaan lidah dan juga gusi. Terutama di permukaan lidah. Biasanya kalau tidak pernah dibersihkan, ini lama-lama permukaan lidah ini makin tebal lapisan ASI-nya itu dan bisa menjadi jamur. Nah, kalau sudah menjadi jamur ini anak pasti akan rewel gitu. Jadi sangat-sangat penting membersihkan rongga mulut anak ini sejak bayi gitu, sejak belum ada giginya. Berarti penumpukan ASI tadi bikin anak nggak nyaman, Dokter ya? Ya, bisa berjamur. Sehingga kalau nggak nyaman, biasanya kalau sudah muncul jamur ini anak akan merasakan sakit juga. Oh, sampai rewel. Sakit ya? Iya. Bisa sakit. Oke. Jadi harus dibersihkan. Nah, terus cara membersihkannya gimana? Di lidah itu tadi? Kalau masih bayi memang biasanya pakai kasa. Jadi teknisnya orang tua melilitkan kasa di jari telunjuk. Kemudian dicelupkan di air hangat. Nah, ini mulai diusapkan di permukaan lidah dan juga gusi. Dan itu dilakukan kalau bisa setelah minum ASI. Cuman paling tidak ya sehari 2 kali untuk membiasakan gosok gigi nantinya sehari 2 kali pagi dan malam sebelum tidur gitu. Jadi poinnya dari kecil, dari bayi itu udah diperkenalkan bagaimana cara merawat rongga mulut gitu. Betul. Ya, Dokter. Dan ini juga poin plusnya ketika sudah terbiasa dibersihkan rongga mulut, gusi dan lidahnya itu, nanti suatu saat giginya tumbuh. Nah, ini biasanya kalau gusi ini kondisinya bersih, nanti gigi tumbuh ini lebih nyaman dan tidak menimbulkan sakit. Kan biasanya anak-anak gigi tumbuh itu sakit. Rewel ya, Dokter. Nah, ini kalau sudah gusi itu bersih, insya Allah tidak sesakit kalau misalnya tidak pernah dibersihkan, istilah kotor kan bisa infeksi, bisa iritasi dan sebagainya. Nah, ini untuk mengurangi sakit pada waktu tumbuh gigi. Tumbuh.
Itu mungkin informasi itu mungkin jarang ya, masih jarang gitu yang ngerti. Ya, dan eh, orang tua juga ya mudah-mudahan sih semakin kesini semakin tahu ya kalau bayi itu juga perlu dibersihkan rongga mulutnya. Jangan nunggu sampai anak mau untuk buka mulut. Nah, seperti itu. Biasanya juga kalau gigi tumbuh misalnya baru satu itu kebanyakan ya dibiarkan. Padahal sebetulnya gigi tumbuh meskipun satu ya itu sudah harus mulai dibersihkan karena sudah ada potensi untuk giginya lubang. Kan bisa ketempelan makanan, bisa ketempelan bakteri meskipun hanya satu gigi. Jadi kenapa sangat penting sekali untuk mengenalkan, untuk membersihkan gigi ini betul sejak dini, sejak bayi itu tadi. Jadi mulai dari muncul gigi pertama itu harus mulai dari bayi ya? Iya, belum mulai dari muncul bayi gigi sudah mulai dibersihkan. Kemudian setelah muncul gigi nanti dibersihkan. Mungkin kan muncul gigi itu sekitar umur 4 bulan sampai 9 bulanan biasanya. Ada yang baru muncul umur 9 bulanan. Nah itu seumpama memang belum memungkinkan gosok gigi ya, tetap caranya pakai kasa tadi. Giginya dibersihkan dengan kasa dulu gitu. Terus memulai anak untuk sikat gigi itu usia berapa sih biasanya? Kalau sikat gigi biasanya mulai mau mungkin sekitar 1 tahun. Itu pun biasanya ya pasti orang tua ya, atau mungkin anak mulai gigit-gigit sikat giginya itu. Bisa dimulai diperkenalkan pertama umur 1 tahun itu. Tapi awal menggunakan itu tidak perlu pakai pasta gigi. Jadi kosongan aja, pokoknya anak mau buka mulut dibersihkan semuanya tanpa pasta gigi gitu. Sekitar umur setahunan. Kemudian ada sih beberapa step-stepnya memang. Banyak stepnya ya. Banyak. Atau mungkin ini dokter. Tadi kan poinnya anak-anak dari bayi harus diperkenalkan untuk merawat gigi ya, dengan cara si orang tua ini membantu untuk swab lidah si bayi tadi dari ASI gitu ya, dari penumpukan ASI tadi gitu. Terus setelah sudah muncul gigi tetap dibersihkan pakai kasa juga ya. Kalau belum memungkinkan sikat gigi ya pakai kasa. Pakai kasa juga. Nah, terus nanti mulai sudah bisa menyikat gigi, memegang sikat gigi itu nanti ada tipsnya lagi gitu ya dokter ya. Oke. Itu kira-kira gimana untuk sampai tahapannya itu? Jadi itu saya lanjutkan tadi ya yang umur 1 tahun. Setelah itu biasanya anak mulai lebih tahu, mulai lebih bisa diajak kerjasama. Mungkin sekitar umur 2 tahunan bisa mulai diberikan pasta gigi. Cuman pasta giginya ini sedikit aja di ujung gigi, di ujung sikat gigi itu. Dan memilih pasta gigi yang non fluoride. Jadi yang betul-betul bebas fluoride, tidak ada kandungan fluoride-nya, supaya ketika anak menelan, kan ya namanya anak-anak ya pasti ada kemungkinan dia nelan karena rasanya enak atau gimana ya. Nah, itu bisa aman kalau tidak ada fluoride-nya. Jadi memilih pasta gigi yang tidak ada fluoride-nya. Ya, untuk tahapan sekitar umur 2 tahun ya. Mungkin anak belum bisa berkumur lah, itu mungkin ketika mau dikasih pasta gigi ya sedikit saja, dan pilihlah pasta gigi yang tanpa fluoride. Oke. Dokter, apa kalau memang nanti ada detail-detail yang harus bisa disampaikan khusus untuk ketika sudah muncul keinginan untuk menyikat gigi ini, bagaimana harusnya orang tua itu menyikapi itu? Apa nanti ada sesi khusus gitu atau bagaimana? Iya, karena panjang ya pembahasannya. Panjang lumayan. Okay. Karena kan step by step ya. Step by step. Nah, terima kasih dokter kalau gitu. Jadi nanti kita akan sambung podcast berikutnya di sesi berikutnya yang ngebahas khusus itu istilahnya tips gimana caranya anak ini mencintai sikat gigi gitu ya dokter. Ketika anak ini sudah mungkin usia 5 tahun ya, 4 tahun, 5 tahun yang sudah tahu lah. Jadi ini masih dalam satu tema, yaitu bagaimana caranya anak-anak ini mencintai sikat gigi. Cuman di podcast kali ini kita ngebahas dulu tentang step awal, yaitu dari bayi udah harus dibersihkan dulu lidahnya dengan menggunakan kasa tadi dari penumpukan ASI. Kemudian ketika sudah muncul gigi
itu juga harus dibersihkan dengan kasa juga. Ya, itu Jadi anak akan terbiasa gitu maksudnya ya. terbiasa untuk rongga mulut ini bersih dan terbiasa untuk dilakukan pembersihan ya, ada sesuatu alat yang masuk dalam mulutnya itu. Nah, untuk nanti tipsnya yang lebih detail lagi tentang gimana anak supaya suka dengan gosok gigi akan dibahas di podcast selanjutnya gitu ya, dokter. Oke. Gitu sahabat Tooth Lover yang ada di Malang dan di seluruh Indonesia. Kita akan sambung lagi di podcast selanjutnya yang ngebahas tentang gimana sih caranya supaya anak ini mencintai untuk gosok gigi gitu. Jadi terima kasih banyak Dr. Rizky. Sama-sama. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Buka Mulut Podcast penambalan sore yang ini. kurang Dokter, disadari hari ini di kita dalam proses penambalan soal biasanya. In 5, 4, 3, 2, 1 Buka mulut and action.